Gelombang imigran Cina menerpa Kalimantan Barat pada pertengahan abad ke-18. Mereka didatangkan oleh Kesultanan Mempawah dan Sambas untuk dipekerjakan di tambang-tambang emas dan timah yang banyak terdapat di kawasan tersebut. Nantinya, kaum pendatang ini bersatu dan membentuk Republik pertama di Nusantara bernama Republik Lanfang. Yang pertama kali mendatangkan pekerja dari Cina adalah Kesultanan Mempawah pada tahun 1740. Semula, Mempawah adalah kerajaan Dayak dan sempat akrab dengan Majapahit sebelum berganti menjadi Kesultanan Melayu seiring masuknya agama Islam. Wilayah Mempawah terletak antara Pontianak dan Sambas, berjajar dalam satu garis pantai di Selat Karimata. Tahun 1750, Kesultanan Sambas menerapkan kebijakan serupa, yakni menghadirkan orang-orang Cina. Saat itu banyak ditemukan tambang emas baru di kawasan tersebut sehingga dibutuhkan pekerja dalam jumlah besar. Populasi masyarakat Cina di Kalimantan Barat akhirnya berkembang pesat. Jumlahnya mencapai ribuan orang yang membengkak menjadi puluhan ribu pada sekitar tahun 1767. Kehadiran kaum imigran dari Cina di Borneo itu pun menjadi bagian dari sejarah perdagangan dan politik Asia kala itu. Saking banyaknya, orang-orang Cina tersebut membentuk kelompok atau kongsi dagang berdasarkan wilayah pertambangannya. Masyarakat Cina di dalam area kongsi yang sebenarnya lebih mirip perkampungan itu menjalani kehidupan seperti di negeri asal mereka, yakni menerapkan tradisi Cina dalam kehidupan sehari-hari. Semula kongsi-kongsi itu berjumlah 8 kelompok, kemudian bertambah hingga menjadi 14 kongsi. Mereka berada di bawah naungan Kesultanan Sambas maupun Mempawah, namun diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengangkatan pemimpin. Dari sinilah benih-benih republik itu mulai terbentuk. Baik Kesultanan Sambas maupun Mempawah tidak mempersoalkan bagaimana cara para imigran dari Cina itu mengatur diri mereka sendiri, juga tidak menerapkan macam-macam aturan dalam pekerjaan mereka, yakni menambang emas. Pihak Kesultanan hanya meminta masing-masing kongsi itu menyetor 1 kilogram emas tiap bulannya. Memasuki tahun 1770, kongsi-kongsi masyarakat Cina yang jumlahnya telah bertambah menjadi 10 kelompok mulai melakukan aksi pembangkangan. Mereka menolak menyerahkan 1 kilogram emas per bulan kepada Kesultanan dan hanya bersedia menyetor separuh saja dari kesepakatan sebelumnya. Keberanian orang-orang Cina melakukan perlawanan salah satunya disebabkan karena kehidupan ekonomi mereka yang sudah lebih mapan ketimbang rata-rata orang Melayu maupun Dayak. Kaum pendatang ini pada akhirnya benar-benar terlibat peperangan dengan warga lokal dan menewaskan sejumlah pejabat kesultanan dari suku Dayak. Insiden ini membuat pihak Kesultanan habis kesabaran, terutama Sambas. Pemimpin Sambas saat itu, yakni Sultan Umar Ahmadin II, kemudian mengirimkan pasukan untuk membasmi aksi pemberontakan tersebut. Terjadi pertempuran dalam skala kecil selama 8 hari sebelum akhirnya kelompok-kelompok imigran Cina tersebut menyerah karena merasa kalah kuat. Sultan Sambas ternyata tidak menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang Cina yang sebenarnya telah terbukti membangkang itu. Mereka diperbolehkan kembali bekerja di pertambangan seperti biasa, namun tetap harus menyetor upeti sebanyak 1 kilogram emas saban bulannya kepada Kesultanan. Tahun 1776, jumlah kongsi masyarakat Cina yang ada di Kalimantan Barat sudah bertambah menjadi 14 kelompok.
Dari 14 kongsi itu, 12 kelompok diantaranya berada di wilayah Kesultanan Sambas dengan pusatnya di Montraduk. Sedangkan 2 kongsi lainnya ada di wilayah Kesultanan Mempawah dan berpusat di Mandor. Jumlah orang-orang Cina sendiri sudah lebih dari 20.000 orang pada tahun 1770. Ke-14 kongsi tersebut kemudian membentuk aliansi dalam satu organisasi bernama He Sun pada tahun 1777. Tujuannya untuk memperkuat persatuan sekaligus meminimalisir terjadinya polemik antar kongsi seperti yang pernah terjadi pada tahun 1774. Terbentuknya He Sun inilah yang menjadi embrio berdirinya Republik Lanfang. Penggagas dibentuknya wadah persatuan bagi kumpulan masyarakat Cina di Kalimantan Barat adalah Lo Fang Pak yang baru tiba di Sambas pada tahun 1775 atau tidak lama setelah konflik sesama kongsi Cina berakhir. Lo Fang Pak memiliki hubungan yang baik dengan dinasti Qing di Cina. Ia berkeinginan agar kaum perantauan di Borneo bersatu dan tidak terpecah belah satu sama lain. Berdirinya Kesultanan Pontianak pada tahun 1778 membuka peluang bagi kongsi-kongsi Cina untuk mendapat perlindungan jika sewaktu-waktu mereka bermasalah lagi dengan Sambas, Mempawah maupun pihak-pihak lain. Terlebih lagi, posisi Pontianak lebih kuat karena didukung oleh VOC. Lo Fang Pak yang piawai dalam hal diplomasi pun berhasil menjalin kedekatan dengan Sultan Pontianak, yaitu Syarif Abdurrahman Al-Khodri. Intuisi Lo Fang Pak ternyata tepat. Pada tahun 1789, Kesultanan Pontianak dengan bantuan Belanda berhasil merebut wilayah Kesultanan Mempawah. He Sun yang dipimpin oleh Lo Fang Pak turut mendukung penyerangan ini. Alhasil sejak tahun 1793, Sultan Pontianak memberikan kewenangan yang lebih luas lagi kepada Lo Fang Pak untuk mengelola kongsi-kongsi Cina yang berada di bawah pengelolaannya. Republik Lanfang pun dideklarasikan meskipun masih bernaung di bawah Kesultanan Pontianak dan sebagian lagi berada di wilayah Kesultanan Sambas. Lo Fang Pak terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum. Status Republik Lanfang memang seperti negara yang berdiri di dalam wilayah negara lain. Tetapi Republik pertama di Nusantara ini memperoleh kewenangan yang sangat luas untuk mengelola wilayah dan rakyatnya sendiri. Pemerintah Republik Lanfang hanya harus membayar upeti bulanan kepada kedua kesultanan Pontianak dan Sambas. Republik Lanfang juga mendapat pengakuan dari dinasti Qing di Cina dan secara rutin mengirimkan upeti ke negeri asal mereka itu. Republik yang merupakan penyatuan dari 14 kongsi Cina ini punya undang-undang sendiri untuk mengatur berbagai aspek kehidupan rakyatnya dari tata negara, hukum, ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya. Layaknya sebuah negara, Republik Lanfang telah dilengkapi dengan dewan pemerintahan, pengadilan, penjara, bahkan pasukan bersenjata. Perjalanan riwayat Republik Lanfang di Kalimantan Barat berlangsung cukup lama hingga 107 tahun. Dalam kurun waktu selama itu, dengan segala dinamikanya termasuk berpolemik dengan orang-orang Dayak, Kesultanan Landak, juga Mempawah hingga mengekspansi tambang emas di wilayah lain, Republik Lanfang telah dipimpin oleh 13 presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya melalui pemilihan umum. Sinyal kemunduran Republik Lanfang mulai terlihat memasuki tahun 1880 seiring dengan semakin kuatnya pengaruh Belanda di Borneo termasuk Kalimantan Barat. Presiden Republik Lanfang saat itu terpaksa menaikkan perjanjian di Batavia. Dengan demikian, Republik Lanfang berada di bawah kendali Belanda.
Beberapa kongsi di Republik Lanfang yang tidak sepakat dengan perjanjian itu kemudian menyerang Belanda. Perlawanan ini berakibat fatal. Belanda menggempur Republik Lanfang dan berhasil ditaklukkan pada tahun 1884. Presiden terakhir Liu Ahsin tewas yang membuat Republik Lanfang mengalami kehancuran total. Rakyat Republik Lanfang yang lolos dari serbuan Belanda beramai-ramai menyelamatkan diri dengan mengungsi ke pulau-pulau seberang. Sebagian orang Cina, pelarian dari Republik Lanfang ini, kemudian membangun kehidupan baru di suatu wilayah yang nantinya dikenal dengan nama Singapura.